Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis strategi bisnis dan strategi TI PT Telkom Indonesia. Di sini anggota kelompok yang pertama. Baik, perkenalkan nama saya Raditya Seka Chandranata dengan NPM terakhir 049. Perkenalkan nama saya Maulana Ahmad Andika dengan NPM terakhir 052. Perkenalkan nama saya Talita Nabila Chandra dengan NPM terakhir 061. Perkenalkan nama saya Muhammad Nazrin Ria Arianto dengan NPM akhir 068. Untuk daftar isi atau profil perusahaan, visi misi, tujuan, bahasan, dan kesimpulan. Jadi kita akan masuk ke profil perusahaan. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk adalah BUMN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi digital di Indonesia. Berdiri sejak 1965, Telkom terus bertransformasi dari layanan telepon tetap menjadi perusahaan digital yang berorientasi pada pelanggan. Mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah 50,09%, dengan sisanya dimiliki publik, serta didukung oleh berbagai anak perusahaan untuk memperkuat ekosistem bisnisnya. Ya, selanjutnya di sini ada visi misi. Yang pertama visi, menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia dengan dampak luar biasa di kawasan ini, membentuk ekosistem digital untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang menjadi pelopor Indonesia dengan dampak internasional yang besar. Yang kedua, bangun organisasi tata kelola yang terstandarisasi, lincah, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga, meningkatkan budaya keunggulan layanan bagi semua pemangku kepentingan. Ini di sini ada identifikasi strategi bisnis utama organisasi. Yang pertama, transformasi digital atau digital telco strategi. Strategi utama Telkom adalah melakukan transformasi dari perusahaan telekomunikasi tradisional menjadi digital telecommunication company. Fokus strategi ini meliputi yang pertama penguatan layanan digital yang berupa cloud, data center, IoT, dan cybersecurity. Selanjutnya ada digitalisasi proses bisnis internal. Dan selanjutnya ada pengembangan platform digital untuk konsumen dan enterprise. Selanjutnya ada yang kedua, di sini ada Fixed Mobile Convergence atau disingkat FMC. Selain transformasi digital, Telkom juga mengidentifikasi strategi integrasi layanan atau Fixed Mobile Convergence atau FMC sebagai pilar penting dalam pertumbuhan bisnis. Baik, yang kedua di sini ada Fixed Mobile Convergence atau FMC. Selain transformasi digital, Telkom juga mengidentifikasi strategi integrasi layanan atau Fixed Mobile Convergence atau FMC sebagai pilar penting dalam pertumbuhan bisnis. Strategi ini mengintegrasikan layanan fixed broadband dan layanan seluler melalui sinergi antara Telkomsel dan IndiHome. Yang ketiga, untuk mendukung transformasi digital dan konvergensi layanan, Telkom juga menjalankan strategi ekspansi infrastruktur perusahaan. Beberapa fokus utama dalam strategi ini meliputi perluasan jaringan fiber optik nasional, pengembangan dan peningkatan BTS 4G dan 5G, pengembangan hyperscale data center. Baik, selanjutnya ada peran teknologi informasi. Di PT Telkom Indonesia, teknologi informasi berperan sebagai core bisnis sekaligus strategic driver dalam mendukung operasional dan daya saing perusahaan. Di sini terdapat infrastruktur inti bisnis, konektivitas seperti dedicated internet, IPVPN, SOWAN, dan Metro Ethernet untuk pelanggan enterprise. Lalu platform digital dan cloud, layanan cloud computing, data center, dan untuk mendukung transformasi digital. Lalu ada enablers transformasi digital, solusi IoT, big data, AI, serta platform digital untuk UMKM dan pendidikan. Lalu ada keamanan dan monitoring, layanan keamanan cyber, dan pemantauan jaringan untuk menjaga stabilitas layanan. Selanjutnya yaitu identifikasi keselarasan strategi TI dan strategi bisnis. Transformasi digital dan TI sebagai core bisnis. Strategi digital Telkom hanya bisa terwujud jika teknologi informasi menjadi fondasi utama. Fokusnya adalah layanan cloud, data center, IoT, dan cybersecurity yang mendukung transformasi perusahaan menjadi digital Telkom. Yaitu Fixed Mobile Convergence atau VMC dan integrasi TI. Integrasi ini membuat Telkomsel membutuhkan sistem TI terpadu, bidding sistem, produk, dan monitoring jaringan menjadi kunci untuk meningkatkan layanan pelanggan sekaligus efisiensi operasional. Transisi infrastruktur digital dan TI.
Telkom berinvestasi besar pada fiber optik, BTS 4G dan 5G, dan hyperscale data center. Infrastruktur TI yang kuat memastikan kualitas layanan meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Yang baru yaitu orientasi pelanggan dan digitalisasi proses internal. Digitalisasi proses bisnis internal dengan sistem TI yang agil dan kolaboratif memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Lalu ada analisis strategic alignment model. Analisis strategic alignment dilakukan menggunakan model SAM yang dikembangkan oleh Henderson dan Venkatraman. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara strategi bisnis, strategi teknologi informasi, infrastruktur bisnis, dan infrastruktur teknologi informasi. Pada PT Telkom Indonesia ini, keselarasan tersebut dapat dianalisis melalui 4 domain utama, yaitu bisnis strategi, IT strategi, organisasional infrastruktur, dan IT infrastruktur. Bisnis strategi, yaitu transformasi digital telco. Telkom bertransformasi dari perusahaan telekomunikasi tradisional menjadi perusahaan telekomunikasi digital untuk meningkatkan daya saing dan relevansi di era ekonomi digital. Dan yang kedua, Fixed Mobile Convergence atau FMC. Integrasi layanan fixed broadband dan seluler untuk menciptakan ekosistem layanan terpadu yang meningkatkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, ekspansi infrastruktur digital, yaitu investasi pada jaringan fiber optik, 4G, 5G, dan data center untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas konektivitas. Lalu yang keempat, peningkatan pendapatan layanan digital. Fokus pada cloud, data center, dan solusi digital enterprise untuk mengurangi ketergantungan pada layanan legasi seperti voice dan SMS. Lalu IT strategi. Yang pertama, cloud computing dan data center. Menyediakan layanan komputasi awan dan pusat data sebagai fondasi layanan digital bagi pelanggan enterprise dan pemerintah. Yang kedua, big data dan artificial intelligence. Memanfaatkan data untuk analisis pelanggan, pengambilan keputusan strategis, dan peningkatan kualitas layanan. Lalu yang ketiga, cyber security. Mengembangkan sistem keamanan cyber untuk melindungi data perusahaan dan pelanggan dari ancaman digital. Lalu yang keempat, penguatan jaringan 4G dan 5G. Meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan untuk mendukung transformasi digital dan kebutuhan konektivitas tinggi. Lalu yang ketiga, organisasional infrastruktur dan proses. Digitalisasi proses bisnis, menerapkan sistem digital dalam operasional internal untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, organisasi agile dan customer oriented. Struktur organisasi dirancang lebih fleksibel dan berfokus pada pengalaman pelanggan. Lalu yang ketiga, integrasi Telkomsel dan IndiHome (FMC). Sinergi antar unit bisnis untuk menciptakan layanan terpadu dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Lalu IT infrastruktur dan proses. Yang pertama, jaringan fiber optik nasional menjadi tulang punggung konektivitas digital di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, BTS 4G dan 5G mendukung layanan seluler berkecepatan tinggi dan kebutuhan data yang terus meningkat. Lalu yang ketiga, hyperscale data center menyediakan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data skala besar untuk layanan cloud dan enterprise. Lalu yang keempat, sistem monitoring dan keamanan jaringan memastikan stabilitas, keandalan, dan keamanan layanan secara real time. Nah, kesimpulan sendiri di sini berdasarkan analisis SAM dapat disimpulkan bahwa PT Telkom Indonesia telah berhasil mencapai sinergi yang baik antara strategi bisnis dan strategi teknologi informasi. Strategi TI tidak hanya mendukung, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam implementasi strategi bisnis perusahaan. Teknologi informasi berperan sebagai enabler, integrator, dan driver yang memungkinkan Telkom mencapai tujuan bisnisnya sebagai perusahaan telekomunikasi di kelas dunia. Keselarasan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta daya saing perusahaan di era digital. Mungkin sekian dari kelompok 7. Terima kasih.